Banyak orang tidak sadar bahwa paru-parunya melemah setiap tahun. Tetapi ada cara sederhana agar tetap kuat. Assalamualaikum Bapak Ibu semua, selamat datang di channel Rumah Sehat. Jangan lupa subscribe, karena setiap hari kami berbagi tips kesehatan sederhana untuk hidup panjang umur dan lebih bahagia. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan napas, dan tubuh yang bugar untuk semua yang menonton. Salam hangat dari saya untuk panjenengan semua di kota-kota seluruh Indonesia. Di usia lanjut, kekuatan paru-paru memang menurun secara alami. Kapasitas paru tidak lagi selentur saat muda karena otot-otot pernapasan menjadi lebih kaku. Namun, banyak orang belum tahu bahwa penurunan ini bisa diperlambat bahkan diperbaiki jika dilakukan dengan langkah-langkah yang konsisten. Setiap hari, paru-paru kita bekerja tanpa henti, memasukkan oksigen, dan membuang karbon dioksida. Semakin bertambah usia, elastisitas paru menurun sehingga napas terasa pendek, cepat lelah, atau sering merasa sesak saat berjalan. Tetapi kabar baiknya, lansia masih bisa memiliki paru-paru yang kuat bila mempraktikkan kebiasaan sederhana yang benar. Langkah pertama adalah membuka hari dengan udara segar pagi. Paru-paru sangat menyukai udara yang bersih dan sejuk. Ketika Bapak Ibu keluar rumah di pagi hari dan menghirup udara selama 5 hingga 10 menit, maka saluran napas akan terbuka lebih lebar. Udara pagi mengandung oksigen yang lebih tinggi sehingga membantu meningkatkan volume udara yang bisa ditampung paru. Tidak perlu aktivitas berat, cukup berdiri di teras atau berjalan pelan-pelan di halaman rumah sudah sangat cukup. Langkah kedua adalah selalu menjaga postur tubuh. Banyak lansia membungkuk karena kebiasaan atau kondisi tulang belakang. Ketika postur membungkuk, paru-paru tidak bisa mengembang dengan penuh. Cobalah untuk sesekali duduk tegak, melebarkan bahu, dan memberikan ruang untuk paru mengembang. Gerakan kecil ini membuat paru-paru lebih bebas memompa udara. Kemudian, kebiasaan berbicara dan tertawa juga sangat bermanfaat. Saat berbicara, otot pernapasan bergerak lebih aktif, membuat paru-paru bekerja sedikit lebih dinamis. Tertawa pun begitu, ia mendorong paru mengeluarkan udara lama dan masuk udara baru secara cepat. Ini seperti senam kecil untuk paru. Langkah selanjutnya adalah bernapas perlahan dalam-dalam minimal 3 kali sehari. Ini membuat paru-paru tetap fleksibel dan mencegah saluran napas menjadi kaku. Bila dilakukan rutin setiap hari, lansia bisa merasakan napas semakin ringan, tidak mudah terengah saat berjalan, serta lebih mudah tidur karena aliran oksigen menjadi lebih lancar. Perawatan paru bukan hanya soal menghindari hal buruk, tetapi juga soal memberikan hal-hal baik secara konsisten. Ketika kita menyadari bahwa paru adalah karunia besar dari Tuhan, maka merawatnya menjadi bentuk syukur. Paru yang sehat membuat lansia lebih aktif, lebih ceria, lebih mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik. Banyak lansia tidak menyadari bahwa salah satu penyebab turunnya kekuatan paru justru berasal dari kebiasaan kecil sehari-hari yang tampak tidak berbahaya. Menahan batuk. Saat seseorang batuk, itu sebenarnya adalah mekanisme alami tubuh untuk membersihkan saluran napas dari lendir, debu, dan kuman. Namun karena alasan sopan santun, takut mengganggu orang atau merasa malu, banyak lansia akhirnya menahan batuk dan membiarkannya hilang begitu saja. Padahal, kebiasaan itu membuat lendir tetap tertahan dalam saluran pernapasan, menyebabkan sesak, suara napas berbunyi, dan bahkan meningkatkan risiko infeksi paru. Menahan batuk membuat paru bekerja 2 kali lebih berat. Lendir yang seharusnya keluar menjadi menumpuk dan menghalangi aliran udara. Bila dibiarkan berulang, kondisi ini bisa membuat paru mudah lelah. Oleh karena itu, lansia perlu belajar teknik batuk afektif. Duduk tegak, tarik napas lewat hidung, tahan sebentar, lalu batukan kuat ke arah tisu atau siku. Teknik ini aman, tidak menyebarkan kuman, dan membantu paru terawat dengan baik. Selain menahan batuk, kebiasaan malas bergerak juga memperburuk kondisi paru. Lansia yang terlalu sering berada di tempat tidur atau duduk dalam waktu lama membuat saluran pernapasan tidak berfungsi dengan maksimal. Paru butuh gerakan, butuh peregangan, dan butuh perubahan posisi. Bila tidak bergerak dalam waktu lama,
paru akan mengempis sebagian dan menjadi kaku. Akibatnya, napas menjadi pendek dan dada terasa berat. Maka, lakukan gerakan kecil setiap 1 jam, berdiri, peregangan, atau berjalan sebentar. Selain itu, kebiasaan membersihkan rumah secara tergesa-gesa juga menyebabkan debu beterbangan dan masuk ke paru. Lansia kadang merasa kuat untuk menyapu dengan cepat, padahal langkah tersebut justru memicu polusi rumah. Bersihkan rumah pelan-pelan, gunakan masker, dan pastikan jendela terbuka. Paru lansia bukan hanya membutuhkan udara bersih, tetapi juga kebiasaan bersih. Hal-hal kecil seperti mencuci bantal, mengganti sarung setiap minggu, membersihkan kipas angin, atau mengelap meja secara rutin sangat membantu mencegah debu masuk ke saluran napas. Latihan napas dalam adalah salah satu cara paling efektif untuk menjaga paru lansia tetap sehat dan fleksibel. Banyak orang mengira latihan pernapasan itu sulit atau hanya untuk orang muda. Padahal tidak. Justru lansia adalah kelompok yang paling mendapatkan manfaat dari latihan ini karena perubahan usia membuat otot diafragma melemah, kapasitas paru mengecil, dan kecepatan bernapas meningkat. Dengan melakukan latihan napas dalam secara teratur, paru akan terstimulasi untuk tetap aktif, tidak kaku, dan tidak mudah lelah. Cara melakukannya sangat sederhana. Bapak Ibu hanya perlu menarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan penuh. Rasakan udara masuk dan mengembang ke seluruh dada, bukan hanya bagian atasnya. Setelah itu tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 hitungan. Gerakan ini memberi kesempatan bagi paru untuk mengeluarkan udara lama yang sudah menumpuk. Banyak orang tidak sadar bahwa udara yang lama dan kotor bisa tertahan di paru selama berhari-hari bila kita tidak mengeluarkannya dengan teknik pernapasan yang benar. Latihan napas dalam ini sebaiknya dilakukan 3 kali sehari. Tidak perlu lama, cukup 2 menit saja. Bahkan bisa dilakukan sambil duduk di kursi kesayangan, sambil menonton televisi, atau sebelum tidur. Yang terpenting adalah konsistensi. Setiap kali kita menarik napas dalam-dalam, elastisitas paru terlatih. Saluran napas terbuka lebih lebar, sehingga oksigen dapat masuk lebih banyak. Oksigen ini sangat penting untuk otak, jantung, dan seluruh jaringan tubuh. Dengan kapasitas paru yang meningkat, lansia akan lebih kuat berjalan, tidak mudah kehabisan napas, dan lebih mudah rileks. Latihan napas dalam juga membantu mengurangi kecemasan dan ketegangan. Banyak lansia tidak sadar bahwa kecemasan membuat napas pendek. Napas yang pendek membuat jantung bekerja lebih keras. Latihan napas dalam memperbaiki pola pernapasan, membuat tubuh lebih tenang, dan memperlancar peredaran udara di paru. Tidak hanya itu, latihan ini juga dapat membantu membersihkan lendir. Ketika udara bergerak secara perlahan namun lebih dalam, lendir yang menempel pada dinding saluran napas akan terangkat sedikit demi sedikit. Dengan begitu, resiko infeksi paru menurun. Jika dilakukan setiap hari, paru lansia bisa terasa lebih ringan, dada lebih lega, dan tidur lebih berkualitas. Salah satu cara terbaik merawat paru lansia adalah dengan mengonsumsi makanan yang membantu membersihkan saluran napas dan memperkuat jaringan paru. Banyak orang hanya fokus pada obat atau alat bantu pernafasan. Padahal bahan makanan sehari-hari bisa menjadi pembersih paru alami yang sangat ampuh bila dikonsumsi dengan benar dan rutin. Jahe adalah salah satu makanan terbaik untuk paru. Kandungan gingerol di dalamnya membantu mengurangi peradangan pada saluran napas. Lendir yang terlalu kental bisa dipecah perlahan oleh efek hangat jahe. Selain itu, jahe membantu melebarkan bronkus, sehingga aliran udara lebih lancar. Lansia yang sering mengalami sesak ringan bisa merasakan perbaikan setelah rutin minum air jahe hangat setiap pagi. Bawang putih juga sangat bermanfaat. Ia mengandung alisin, zat yang mampu membasmi bakteri dan virus penyebab infeksi paru. Lansia yang sering mengalami batuk lama atau infeksi berulang sangat dianjurkan mengonsumsi bawang putih, baik dalam sup, tumisan, atau air rebusan. Meskipun aromanya kuat, manfaatnya untuk paru sangat besar. Buah jeruk, lemon, jeruk nipis, dan buah-buahan kaya vitamin C lainnya adalah kawan terbaik paru karena mereka meningkatkan sistem imun. Semakin kuat imun, semakin sedikit resiko radang paru.
Vitamin C juga mempercepat penyembuhan jaringan yang rusak. Lansia sebaiknya mengonsumsi buah-buahan ini setiap hari. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, sawi dan brokoli mengandung antioksidan tinggi yang membantu melindungi paru dari radikal bebas. Polusi, asap dapur dan debu yang masuk ke tubuh bisa merusak sel paru. Antioksidan bekerja memperbaiki dan memperkuat sel-sel tersebut agar kembali berfungsi optimal. Madu juga sangat membantu karena sifatnya menghangatkan dan antibakteri. Madu dapat membantu meredakan batuk, mengurangi rasa tidak nyaman di tenggorokan, dan membersihkan saluran napas secara perlahan. Mengatur pola makan untuk paru bukan soal mahal atau sulit. Justru makanan paling bermanfaat seringkali yang paling sederhana dan mudah dijangkau. Walaupun banyak orang mengira polusi utama berasal dari jalan raya atau pabrik, ternyata rumah adalah tempat dengan polusi yang tidak kalah berbahaya. Lansia menghabiskan lebih banyak waktu di rumah daripada usia muda, sehingga paparan polusi rumah jauh lebih besar. Ada 5 sumber utama polusi rumah yang sering tidak disadari. Yang pertama adalah asap dapur. Asap dari memasak, terutama menggunakan minyak panas atau kompor yang ventilasinya buruk, mengandung partikel halus yang bisa masuk jauh ke dalam paru. Lansia yang sering berada dekat dapur tanpa ventilasi cukup dapat mengalami batuk, suara napas berbunyi, hingga sesak. Kedua, kipas angin dan AC yang penuh debu. Banyak orang mengira udara dingin adalah udara bersih. Padahal, kipas dan AC yang kotor membuat debu halus terbang ke udara dan terhirup oleh lansia setiap menit. Ketiga, pewangi ruangan yang berlebihan. Aromanya memang enak, tetapi sebagian besar pewangi mengandung bahan kimia yang mengiritasi saluran napas lansia. Paparan jangka panjang membuat paru menjadi lebih sensitif. Keempat, kasur, bantal, dan sofa yang jarang dibersihkan. Tempat-tempat empuk ini dapat menyimpan tungau, debu, dan jamur kecil yang tidak terlihat mata. Lansia yang tidur di ranjang penuh debu sering bangun dengan batuk atau napas berat. Kelima, asap pembakaran sampah. Banyak rumah di daerah pinggiran kota masih membakar sampah di halaman. Asapnya sangat berbahaya untuk lansia. Paru-paru membutuhkan cairan yang cukup agar lendir tetap encer dan mudah dikeluarkan. Namun, banyak lansia tidak menyadari bahwa mereka sering kekurangan cairan karena rasa haus berkurang seiring bertambahnya usia. Ketika tubuh kekurangan air, lendir di saluran napas menjadi kental, sehingga sulit dikeluarkan dan membuat paru bekerja jauh lebih berat. Cara minum air yang benar bukan hanya soal jumlah, tetapi juga waktu. Lansia sebaiknya minum 1 gelas air hangat segera setelah bangun tidur untuk membantu membersihkan jalur napas. Selanjutnya, minum sedikit demi sedikit sepanjang hari, bukan hanya ketika haus. Hindari minum terlalu banyak dalam satu waktu, karena tubuh lansia tidak mampu menyerap cairan secepat usia muda. Air hangat juga sangat bermanfaat. Suhu hangat membantu melebarkan bronkus dan membuat dada terasa lebih lega. Teh herbal tanpa gula seperti teh jahe atau teh mint juga dapat membantu merilekskan saluran napas. Kurangi minuman manis dan minuman kemasan karena dapat menambah inflamasi di tubuh. Paru yang meradang akan lebih sulit mengeluarkan lendir dan lebih cepat lelah. Di usia lanjut, paru-paru memang tidak selentur ketika muda. Tetapi kabar baiknya, paru-paru masih bisa dilatih, diperkuat, dan dijaga kapasitasnya. Banyak lansia Jepang yang tetap aktif di usia 80-90 tahun karena melakukan latihan pernafasan sederhana setiap hari. Mereka percaya, pernafasan bukan sekedar menarik dan menghembuskan udara, tetapi sebuah terapi alami yang menjaga organ vital tetap bekerja optimal. Latihan pernafasan yang paling bermanfaat bagi lansia adalah pernafasan diafragma dan pursed lip breathing. Kedua teknik ini terbukti membantu membersihkan udara basi dari paru-paru, meningkatkan kapasitas oksigen, serta membuat tubuh lebih rileks, sehingga aliran darah bergerak lebih stabil. Dalam kehidupan sehari-hari, latihan ini dapat dilakukan di mana saja, di kursi, sambil duduk santai, bahkan sebelum tidur. Pertama, mulailah dengan pernafasan diafragma. Duduk tegak,
Letakkan satu tangan di dada dan satu di perut. Tarik nafas pelan melalui hidung hingga perut mengembang, bukan dada. Tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan hingga perut mengempis. Lakukan 5-10 menit setiap hari. Latihan ini memperkuat otot diafragma yang bertanggung jawab mengatur keluar masuk udara di paru-paru. Selanjutnya, lakukan pursed lip breathing. Tarik nafas lewat hidung selama 2 detik, lalu buang nafas melalui mulut dengan bibir sedikit mengerucut seperti meniup lilin. Buang nafas 2 kali lebih lama dari menarik nafas. Teknik ini sangat membantu lansia yang mudah sesak karena menjaga saluran nafas tetap terbuka lebih lama. Kombinasikan juga latihan peregangan dada agar area paru-paru tidak kaku. Peregangan sederhana seperti membuka tangan selebar bahu, mengangkat kedua tangan ke atas sambil menarik nafas, lalu menurunkannya perlahan sambil menghembuskan nafas. Latihan singkat ini menjaga tulang rusuk tetap lentur sehingga ruang paru-paru lebih optimal. Disiplin adalah kunci. Lansia Jepang tidak pernah meninggalkan rutinitas ini. Bahkan dalam cuaca dingin, mereka tetap meluangkan waktu minimal 10-15 menit untuk menghirup udara segar dan melakukan pernafasan teratur. Prinsip mereka sederhana, jika nafas terjaga, maka hidup tetap bugar. Dengan latihan pernafasan yang konsisten, kemampuan paru-paru meningkat, tubuh terasa lebih ringan, dan aktivitas harian jadi lebih mudah dilakukan. Anda tidak perlu alat khusus, tidak perlu tempat khusus, hanya butuh niat, waktu sebentar, dan komitmen. Merawat paru-paru bukan hanya soal kesehatan, tetapi soal kualitas hidup. Banyak lansia yang tetap kuat, tetap mandiri, dan tetap aktif karena memahami pentingnya menjaga organ yang satu ini. Paru-paru bekerja tanpa berhenti sejak Anda lahir hingga hari ini, dan merawatnya adalah bentuk syukur serta kasih sayang pada diri sendiri. Mulailah dari hal-hal kecil, udara yang bersih, langkah kaki ringan setiap hari, makanan yang memberi kekuatan, minuman hangat yang melindungi tenggorokan, serta kebiasaan bernafas dengan benar. Semua langkah ini mungkin terlihat sederhana, tetapi efeknya luar biasa besar untuk tubuh yang menua. Jangan menunggu sampai paru-paru melemah. Jangan menunggu ketika nafas terasa berat. Justru sekarang, saat Anda masih bisa mengatur ritme hidup, rawatlah paru-paru dengan disiplin. Setiap tarikan nafas yang lebih dalam adalah tanda bahwa tubuh Anda masih bekerja dengan baik. Setiap hembusan nafas yang lebih lembut adalah bukti bahwa Anda memberi perhatian pada kesehatan Anda sendiri. Semoga penjelasan dari bab 1 hingga bab 7 memberi manfaat, kekuatan baru, dan motivasi bagi siapapun yang ingin menjalani usia tua dengan tubuh yang tetap aktif dan bernafas lega. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang penuh berkeberkahan. Terima kasih sudah menonton video Rumah Sehat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar supaya kami bisa terus memberikan informasi kesehatan setiap hari. Dan jangan lupa, masih banyak video lain yang bisa Bapak Ibu tonton untuk menjaga kesehatan di usia berapapun. Sampai jumpa di video berikutnya.